Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah salam dari kami. Selamat pagi, Salam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Raja Surga, kiranya memelihara dan memberkati kita semua umat-Nya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Rabu 20 April 2022, tertulis dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam kegiatan olahraga fitness, ada yang disebut dengan spotting. Artinya, yang memberi dukungan, memberikan tuntunan, memberikan latihan kepada seseorang dalam olahraga tertentu. Spotting ini menjaga dan mencegah agar tidak terjadi cedera kepada orang yang sedang berlatih tersebut. Dan latihannya pun dapat berjalan dengan aman dan baik. Orang yang mengawasi atau yang melatih tersebut disebut dengan nama spotter. Jika ada seseorang yang berlatih olahraga yang berat dan berbahaya, seperti olahraga angkat barbel yang berat, maka spotter itu harus berada di dekat orang yang sedang berlatih tersebut untuk memberikan arahan, memberikan tuntunan, dan memberikan pengawasan. Jika orang yang sedang berlatih itu kehabisan tenaga, sehingga tidak sanggup lagi mengangkat bebannya yang berat, maka spotter itu harus segera bertindak untuk menolong orang tersebut mengangkat beban yang berat itu, supaya orang itu tidak cedera ataupun tidak bahaya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari yang sering terjadi dalam latihan fitness, justru spotter itu terlalu banyak membantu, sehingga orang yang dilatih itu jadi malas melatih dirinya, supaya tubuhnya dapat dibentuk menjadi tubuh yang kuat dan sehat. Dan pada akhirnya, tujuan dari fitness itu tidak tercapai. Tubuhnya tetap lemah karena tidak disiplin, tidak ada usaha keras, tidak ada ketekunan dan kegigihan, sehingga tujuannya pun tidak tercapai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini berkata bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan mengutus seorang penolong yang lain datang ke dunia ini untuk menolong, menuntun, dan menyertai semua umatnya sampai selama-lamanya. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tentang penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Sama seperti spotter dalam pelatihan fitness tadi, demikian juga contohnya peran, fungsi dari Roh Kudus dalam kehidupan orang yang beriman. Kita harus tetap disiplin dengan prosedur yang baik dan benar, melatih diri kita untuk beribadah, bekerja keras dengan tekun, rajin, dan tabah. Biarkanlah Roh Kudus yang menjadi pengajar, menjadi penuntun, dan penolong dalam hidupmu. Tetaplah engkau bekerja keras, berjuang untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Apa perintahnya itu? Yaitu untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan jika kita menghadapi suatu halangan atau suatu hambatan atau suatu ancaman karena kesetiaan kita mengikut Tuhan Yesus, ingatlah ada seorang penolong
yang berada di samping kita, yaitu Roh Kudus. Dialah yang menolong kita agar tujuan kita dapat tercapai, yaitu untuk menerima kehidupan yang kekal di surga yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya dan setia kepadanya sampai pada akhir hidupnya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami sembahkan kepadamu. Oleh karena kasih-Mu, kami masih boleh hidup hingga pada pagi ini. Saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam perlindungan-Mu. Ajarlah kami semua umat-Mu agar kami tetap berserah kepada tuntunan dari Roh Kudus, karena Dialah penolong kami yang setia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhanlah kiranya yang menyembuhkan mereka. Saudara-saudara kami yang putus asa, Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka. Saudara kami yang sedang berduka cita, Tuhanlah yang menghibur mereka. Yang hancur ekonominya, Tuhanlah yang memulihkan perekonomian mereka. Yang terkena bencana alam, Tuhanlah yang memberikan kekuatan agar tetap tabah untuk menghadapi semua musibah yang mereka alami. Berkatilah semua hamba-Mu agar tetap bersuka cita untuk memberitakan firman-Mu. Berkatilah gereja-Mu HKBP dan semua gereja-Mu di bumi ini, agar dapat menjadi saluran berkat, menjadi saluran cinta kasih, dan menjadi saluran damai sejahtera kepada dunia ini. Lindungilah kota kami Banten ini, lindungilah negara kami Indonesia, dan lindungilah seluruh dunia ini. Jauhkan kami dari bencana alam, jauhkan kami dari malapetaka. Berilah keamanan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami hidup suci dan kudus di hadapan-Mu. Terimalah doa dan permohonan dari kami, anak-anak-Mu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.